Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan saya yang bukan domanya Justin. Dan saya sahabatnya Justin. Nggak apa-apa, gue juga temenan sama dia. Bahkan gue bikin baju ini aja gue ngobrol sama dia. Ya iyalah. Gue mau bikin baju. Gue bilang, baju apa? Bukan domanya Justin, boleh nggak? Oh boleh bro, bikin aja. Dia bilang gini. Terus gue ngobrol detail yang lain-lain. Segala macam. Terus enggak udah. Kayak kan, karena kan ini menyangkut nama dia. Ya, jadi gue nanya gitu, ini gimana lo mau ada profitnya dibagi nggak dari situ? Gue bilang nggak usah. Dia bilang sebaik itu memang dia orangnya sebenarnya kalau lo kenal ya gitu. Cuma kan, di luar kengilan segala macam. Kita sahabatnya Justin, baju lu udah benar, bukan dombanya Justin kita, sahabatnya Justin. Kita sahabat, bukan kayak lu yang jadi domba yang goblok aja memang gitu. Jadi gue ngobrol segala macam, dia bilang udah nggak usah, dia bilang gini. Ya udah gue bikin, gue naikin. Terus dia katanya mau bikin dombanya Justin, cuma nggak tahu gue jadi naik apa enggak. Dia mau bikin dombanya Justin. Iya serius. Jadi setelah gue ngobrol, saya bilang, gue bikin juga deh. Lu bikin apa? Gue bikin dombanya Justin, dia bilang gitu. Sikat, gue bilang gitu. Cuma nggak tahu nih kelanjutannya. Itu justru jadi kocak itu. Kalau yang beli bajunya yang dari Justin, mengkonfirmasi bahwa lu domba kan gitu. Iya, gitu. Suruh loncat-loncat kan gitu. Loncat begitu. Bukan lah, kalau domba nggak disuruh loncat, domba tuh dihalau. Ayo kesini, disetir, diarahkan. Ya disetir kan, diarahin. Iya. Ikut pakai anjing-anjing gembala gitu kan. Lari ke kiri kau kan gitu. Gitu. Dan gua dari awal musim udah ngobrol sama dia. Dia kan selalu mendiskreditkan Van de Beek. Dia bilang mediocre segala macam. Iya. Menurut dia Ziyech lebih bagus. Gue bilang lihat aja nanti. Gue bilang sama kayak James kan. Gue bilang James Rodriguez akan bersinar di Everton musim ini. Gue bilang dan sama kayak kita bilang yang waktu episode kita sama siapa? Savage Football ya. Kan gue bilang salah satu kuda hitamnya itu ya Spurs, Everton gue bilang kan. Dan kejadian kan Everton dengan James gitu loh. Salah satu pemain paling produktif di Liga Inggris, bukan cuma gol ya, tapi assist. Everton lawannya terakhir kemarin siapa sih? Gak boleh ketawa, Bang. Gak boleh ketawa. Kapten gak boleh diketawain, Bang. Gua ketawa nonton Mr. Bean. Ini memang netizen nih ya. Gue gak ngerti deh kalian ya. Gak boleh. Lu kebetulan aja kan. Lu kebetulan lagi nonton Mr. Bean pas mereka lagi tanding kan. Iya. Lu ketawanya Mr. Bean kan. Iya, gue nge-tweet hahaha. Terus langsung ikut gitu. Gue bilang astagfirullahaladzim gitu loh. Kalau gue kan orangnya lata, Bang. Gue lata, lu hahaha di Twitter kan gue ngeliat lu, gue ngebayangin lu lagi ketawa. Jadi gue ikut ketawa, itu doang sih. Gitu kan. Maksud gue netizen tuh langsung, gue bilang, lu suuzon lu. Lu tuh gak boleh bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Gitu Gak boleh. Gak boleh jadi manusia itu tuh yang... Itu kita loh. Iya. Kita 16, mereka 72. Kurang apa? Gue nggak ke situ loh Pet ya, gue nggak ke situ. Intinya maksudnya bukan ngomong kayak gitu. Maksud gue itu kan kita sahabatan. Nggak mungkin loh kalau kesahabatan mengatakan. Oh iya, gue sahabat sama Darius sama Valen gitu. Gue soib gitu kan. Di Bedeba juga ada beberapa anak yang emang Liverpool gitu loh. Santai, kita nggak ada banter-banteran kayak gitu, santai aja cuy. Gitu. Kita udah di level yang begitu. Iya. Gitu. Bukan kayak kalian yang kayak tadi nih, gue nge-tweet tentang gue cuma nge-quote tweet yang gol ketiga ya, Bruno Fernandes gitu ya. Iya. Gol kedua dong. Kan Bruno Fernandes itu gol kedua lah. Ya, gol ketiga kan si Aaron Wan-Bissaka. 50th performance for Man United. Iya. Ya. Gol pertama kan gitu. Ya kan setelah sampai semua teman-temannya bilang kami nggak nyangka dia bisa bikin gol. Dia bisa nendang gitu loh. Dia bisa nendang. Dia bisa nendang. Jadi dia bisa menendang ke gawang, he can shoot lah kan gitu. Jadi balik lagi tadi gue nge-quote gue bilang proses golnya Bruno itu kan video. Gue quote joy to watch. Ujuk-ujuk datang fans Arsenal. Nge-reply. Gol Arsenal yang even gue nggak klik, gue nggak mau tahu tuh kapan segala macam bla bla, gue nggak peduli lu. Gue sekarang menganggap mereka tuh anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya dong. Gue tuh udah nggak mau lagi yang nimpalin orang yang belaga, caper, kayaknya udah gue kurangin aja lah gitu. Nggak bagus gitu, nambah dosa. Jadi ya sesuai dengan pepatah kan, anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kan. Lo mau gonggong kayak apapun ya hidup gue tetap santai, slow. Lo mau bilang
gini poros saham tetap jalan, di DP gue tetap ada dibayar gitu kan. Iya, Jadi iya, santai iya. aja gue udah gitu loh. Terus Siap. tiba-tiba ada yang ngebales nih tweetnya, dia bilang itu gol Arsenal tahun kapan? Jadi rupanya kayaknya itu zamannya Wenger gitu loh yang dia post gitu. Jadi dan orang yang nimpalin gue ini not even follow juga enggak gitu loh. Jadi emang gak ada kerjaan aja. Gue rasa kere kali bokeh gitu ya. Gak ada kerjaan terus lu nyari Tapi Bang, kesibukan gitu. lu juga kadang-kadang nggak lu perhatiin Bang. Kemarin tuh lu sampai debat panjang sama satu orang itu kan. Sampai akhirnya lu udah marah-marah, gua sampai akhirnya nginget. Lihat namanya aja udah modal nekat, Bang. Iya, itu bodoh kali. Bodoh. Tapi ada satu lagi yang terakhir bilang apa ya? Dia say sorry Bang. Tapi gua salut lah. Tapi gue salut juga sama sebagian dari mereka, Bang. Mereka itu banyak juga kok yang fair. Apa itu? Granola. Apa itu? Granola. Yang kemarin Bang, itulah orang ini suka salah ngerti. Disangkanya kita tuh memang kita suka sarkas ya Bang ya. Cuman kan nggak selalu kita posting untuk sarkas ya. Ya. Kemarin itu aku bener-bener cuma posting foto aku sama Persikabo. Kebetulan aja memang logo Persikabo tuh begini sama fansnya. Pas pula memang bertiga kami situ kan. Jadi bukan maksudnya 3 sama gitu kan. Bukan maksudnya West Ham United balik jadi 3 sama. Cuma disangkanya aku mau ngomong kayak gini 3 sama gitu. Yang mana nih Spurs mah nggak usah dianggap lah. Koci aja bilang ngapain gue nonton ayam sayur, lawannya cuma Moyes. Nyesel nggak nonton tuh Koci. Tapi mereka masih di atas kita. Masih lah, kita kan di bawah. Kita kan tim urutan 14. Iya. Urutan 14. Menang kemarin lawan Newcastle udah kayak juara liga tuh. Yo. Aku aja tuh nggak 90 menit, karena aku tahu nih kalau ini sempat kalah, ini benar-benar udah pekerjaannya Ole ini udah terancam kali lah ini, jobnya dia sebagai manajer kan. Makanya 90 menit aku nggak nge-tweet sama sekali, diem aku nonton ya kan. Toto belum ada menit pertama pun udah bunuh diri kawan ya kan. Menit kedua matilah kita ini nonton aku. Pas Maguire bikin gol pun aku udah gatal jariku mau ngetik kan. Tapi bawa sial nih, diam dulu lah kan. Begitu selesai pertandingan, nggak keluar semua jari awal ya kan. Mana kalian Kristus? Udah bener kayak kau bilang, udah kayak juara liga kita. Wahui. Cemen, mentalnya nggak ada. Bukan cemen, bukan cemen. Aku tuh kan dibilang Iyang kan gini. Kalau Iyang kan selalu bilang, Pet, lu mendingan kalau lagi pertandingan jangan ngedukung siapa-siapa, Pet. Yang lu dukung selalu kalah katanya, makanya aku diem aja. Cemen. Kalau itu justru gua kemarin kan ada yang bilang jauh. Yang waktu gua nge-tweet ketawa hahaha itu kan, Bang, jangan kita belum main 9 minggu ini, pesan gua buat kalian. Jangan biarkan orang lain menghalangi apa yang menjadikan kalian bahagia. Selagi itu tidak merugikan orang lain, tidak bertentangan dengan agama, orang tua dan norma segala macam, lu bikin. Lu mau ketawa, lu ketawa gitu. Jadi nggak ada urusannya tuh, lu mau ketawa, jangan nanti tim lu belum main, ntar lu diserang penjani, nggak ada urusannya, lu mau ketawa aja kok. Emang lu happy ngeliat hasil misalnya Liverpool, misalnya nih ya, Liverpool kemarin jadinya seri sama Everton, gol Henderson dianulir di menit 92. Kalau emang happy dengan itu, lu ekspresikan aja kebahagiaan lu, nggak usah lu takut-takut gitu loh. Betul. Itu gue pesan buat kalian gitu loh. Kalau memang lu happy nih Chelsea kemarin seri, lu kasih tau aja bahwa lu happy gitu loh. Happy. Even kalau emang lu senang City ngalahin Arsenal, lu ekspresikan mampus lu Arsenal. Monggo gitu loh, nggak apa-apa. Jangan mau kebahagiaan lu tuh disetir oleh orang lain, jangan. Betul. Kita itu manusia yang merdeka. You are the captain of your soul. Astaga, luar biasa Bang. Iya. Gue heran tuh gue nge-tweet hahaha banyak Bang, jangan dulu. Habis ini lu maki-maki siapa lagi nanti di Twitter? Tai. Kemarin apa yang lu tweet? Gue anak-anak bayi, apa yang itu sampai berapa orang tuh yang nge-post? Iya, buat bayi, aku yang tai. Sebenarnya kita itu semuanya harus happy.
Wat, lu signalnya cek deh, Wat. Suara robot, Bangku. Dia jadi robotin. Nah, bagi kalian yang bilang segera untuk bertemu kembali, kita sudah kita udah siapin semuanya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kembali berkumpul, kita bisa kembali ngobrol bareng-bareng. Tapi untuk sementara tolong ya ditahan-tahan dulu karena kita masih harus melalui Zoom. Oke, jadi minggu ini ini kenapa jadi begini ya? Minggu ini, nah dia balik. Udah aman Wat. Udah aman. Lo tadi jadi Robocop sebentar. Oh, jadi gue tadi ngobrol pas yang mana yang jadi Robocop? Pas waktu itu. Oh ini gue bilang, lu udah nonton belum? Lu udah nonton belum video gue bikin tendangan bebas? Nah, udah aman kan? Udah. Lu udah nonton belum video gue bikin tendangan bebas, bikin gol tendangan bebas seperti Beckham? Iya, yang gagal di beberapa kali videonya dulu kan? di channelnya. Oh iya dong, lu pikir Beckham sekali tendangan gol anjing? Gila apa? Tonton tuh di channelnya Jebret Media ya kalau lu mau lihat. Nah, gue cuma ketawa pas waktu bagian ditanyain sama Bang Valen kan. Menurut lu Fuad tuh bisa main bola nggak? Yang pertama jawabannya B. Tukibo namanya. Ya, dia udah di parkiran Bang, berubah jadi bisa. Lu itu parah berarti namanya. Ya. Memang ya anak-anak berdebak kurang ajar semua, mau gua rodam gitu. Jadi semoga weekend kalian menyenangkan dengan hasil United lawan Newcastle. Dan kemarin golnya Maguire itu bisa dibilang pas setahun setelah dia bikin kegagalan cetak gol dari situasi yang sama. Sepak pojok, dia sundul, bolanya melenceng. Dari titik sepak pojok yang sama, dari sisi kanan gawang Newcastle, diangkat boleh Luke Shaw kalau gue nggak salah ingat. Dia sundul, bolanya melebar di sisi kiri kipernya. Ada. Dan semalam dia tidak bikin kesalahan. Ya, bolanya dia kemarin bagus banget. Ya. Ingat episode terakhir gue bilang apa, Patrick? Ya, Fuad. Kasih dia kesempatan. Nah, karena ya kayak kau lah sekarang. Kau udah pernah gagal. Berkali-kali juga dekatin gagal. Tapi sekarang si Tantri ini mau ngasih kau kesempatan. Kau mau nyebut merek terus kau sekarang ya? Si Ade. Sekarang si Ade tuh ngasih kau kesempatan kan? To prove who you really are. Iya kan? Ya begitu yang dilakukan oleh kepada Maguire. Setelah gue ngobrol sama dia di BBM, gue bilang, udah kasih aja, Le. Kasih aja kesempatan. This is his last chance lah, oke. Kalau emang dia nggak perform segala macam, udah lu coret aja, gitu gue bilang. Dia ikut, sama kayak Daniel James kan. Kasih kesempatan adik itu ya. Kasih. Kau yang dikasih kesempatan, bukan adik itu lontong. Adik kau, Daniel James. Itu sepupunya Daniel James itu. Apa LeBron James? Enggak, jauh anjing. Jadi saudara kau juga kan itu. Daniel James juga nggak jelek-jelek amat lah gitu, iya kan, walaupun memang ada beberapa kali dia memang salah keputusannya yang harus dia umpan, dia tenang, tapi maksud gua adalah sedikit upgrade-nya gitu loh ya. Sebenarnya overall memang aku jadi setuju omongan kau kemarin kan. Aku bilang kasih istirahatkan Maguire kan, karena aku mikirnya secara mentalnya. Tapi ini malah yang kemarin itu dia ngebuktiin bahwa dia punya mental kuat gitu kan. Mentalnya itu mental juara. Dia nunjukkan bahwa oke, lu bayar gue 80M, gue gak akan nyerah, gue akan ngasih performa terbaik gue. Dan dia kemarin betul-betul ngasih performa terbaik dia. Tapi itu juga kan dibantu sama Ole. Kan banyak yang bilang nih, kenapa jelas dong. Van de Beek kenapa nggak main dari awal katanya kan? Van de Beek bodoh kok lama-lama. Ya. Van de Beek deh. Aku ngikutin komentator di luar.
Van de Enggak, Beek dia lah bilang kan. dia enggak ada, dia enggak bilang Van de Beek, Van de Beek mereka bilang. Itulah VDB. Jadi dibilang kan kenapa nggak VDB Van de Beek ini dari awal main katanya kan. Kemarin aku juga sebenarnya kaget. Berani juga nih. Ini kan udah pekerjaannya si Ole nih. Your job is on the line kan gitu. Berani juga kalau pasang McTominay sama Fred barengan gitu loh. Tapi setelah aku pikir-pikir setelah pertandingan ya baru kita bisa lihat kan. Sebelum pertandingan kita pasti bertanya-tanya kan. Cuman aku Gue percaya. bilang loh, nggak apa-apa lu main aja Fred sama McTominay, gue bilang. Nah, karena memang ini kan akhirnya bantu menutup covering kan. Ditambah lagi Maguire mainnya bagus, ketutup semua pergerakan. Yang dua ini juga bisa menutup seandainya ini lomba lari. Itu sih yang akhirnya gue dapet yang 2 biji ini. Makanya VDB nggak main. Cuman namanya fans kan tetap aja bertanya, kenapa nggak VDB? Udah menang 4-1 pun masih. Kenapa oleh ini? VDB nggak dimainin dari awal katanya kan. Kenapa Pogba dicadangkan? Sementara kita di poros salangnya udah sering bilang, Pogba sama Bruno kok mainkan bareng, pasti hancur, bilang kan. Kemarin terbukti lebih efektif. Main barengan di menit-menit terakhir, menutupin, menurut aku sih, menurut yang terakhir-terakhir kan Bruno memang sempat ngedown banget ya. Passingnya jadi nggak jelas, apalagi yang habis penalti gagal. Bukan terakhir. Dah kok ngomong bersera, Ya, ini aja lah udah. Lu nggak usah ngomong deh, gue jelasin aja pelan-pelan ya. Jadi pada saat Oli memutuskan memainkan Fred dan McTominay, ini nostalgia pada saat Bruno main pertama di United. Kalau lawan Watford, terus even lawan City yang kita menang, itu mereka main bareng. Bahkan ada beberapa pertandingan berikut lah, lawan Chelsea juga termasuk, kalau gue nggak salah ingat ya, nanti lu cross check lah gitu. Jadi awal-awal mereka sempat dimainin, sampai kemudian Matic dimainin lagi sama Fred, McTominay yang diistirahatkan, dan Matic waktu itu bagus lagi mainnya, kan gitu. Jadi kemarin Ole mencoba mencoba gini, kalau lu analisa lagi semalam, yang lawan Newcastle bisa dibilang United main 3-4-1, 3-4-3. Karena McTominay itu lebih banyak di bawah mainnya. Iya. Dengan Wan-Bissaka yang lebih dia bukan covering, emang lebih banyak posisinya di bawah gitu loh, lu lihat. Yang lebih banyak lari itu Fred. Cuma emang Fred ini umpannya kan kadang 10 kali umpan mungkin 4 yang bagus. 4 yang tapi, masuk. Ya maaf aja nih ya, lu lihat Gattuso juga, lu cek aja tuh persentase umpannya berapa banyak gitu loh. Walaupun memang level dia di atas Fred sedikit. Tapi maksud gua gini, ada beberapa pemain yang memang lu cuma butuh dia lari doang. Dia lari untuk ngepres lawan segala macam gitu loh. Buka ada ruangan lah istilahnya kan. Bukan buka ruangan, mematahkan serangan. Kalau buka ruangan tuh lu memain lebarin gitu loh, Patrick gitu ya. Nah, jadi kemarin Ole memainkan Fred dan McTominay sambil beberapa kali McTominay itu jadi back. Kalau lu perhatikan, lu tonton lagi. Jadi kayak 3-4-3 tuh mainnya. Gitu. Dan kenapa Van de Beek tidak dimainkan dari awal? Karena United butuh untuk orang yang bermain melebar. Satu hal yang tidak bisa ditawarkan oleh Van de Beek. Van de Beek itu efektif sebagai attacking midfield. Posisi yang udah ada Bruno di situ. Jadi memang dia akan menjadi pelapis Bruno sampai saat ini. Sampai kemudian nanti Ole menemukan formula yang pas, kapan mereka bisa main bareng. Pada saat dia kemarin dimainkan bareng, Bruno tuh udah lebih banyak bertahan. Iya, turun. Sorry, enggak. Pada saat dimainkan bareng kemarin, Bruno tuh udah main di kiri. Iya, karena dia udah narik Daniel James. Enggak, dia main di kiri. Dia udah main di kiri. Lu perhatikan aja semalam tuh si Bruno Fernandes main di kiri. Bruno Fernandes di kiri, si Rashford di striker, kanan di mata. Iya, jelas banget orang dia pun bikin gol dari kiri datangnya kan. Iya. Itu maksud gua. Nah, pada saat dia main di kiri, Van de Beek yang mengambil posisinya dia gitu loh. Sementara di gelandang tengah tinggal McTominay sama Pogba. Gitu. Jadi itulah kalau kalian selalu bertanya-tanya kenapa Van de Beek tidak dimainkan dari awal segala macam, karena Ole butuh orang yang bisa bermain melebar. Satu hal yang tidak dipunyai MU saat ini, mereka cuma punya Daniel James, mereka cuma punya Greenwood, dan mereka cuma punya Rashford. Ya, lu nggak bisa berharap Mata main melebar, enggak. Walaupun semalam posisi Mata jadi emang di kanan ya, tapi dia kan lebih banyak masuk ke tengah, gitu loh. Bahkan gol yang si Bruno Fernandes, posisi Mata tuh di tengah lapak di central midfield gitu loh. Yang dia kasih bola ke Rashford tuh posisinya di tengah loh. Ya. Lu bayangin kalau itu Pogba. Kalau gue bilang sih memang mereka nutupin posisi yang ditinggal sih Bang. Kan mereka itu udah cenderung ke kiri semua kemarin serangan kan. Makanya kalau si Bruno kan memang udah dari posisi kiri terus tuh yang sejak PDB masuk. Pat,
Pat, Ah. ini kita cerita posisi mata yang di tengah, nggak ada yang menutup Iya, posisi. iya. Maksud aku itu mata itu masuk ke tengah karena memang mereka udah ada cenderungnya nutup apa sih namanya leaving open spot, ngerti nggak? Jadi ada yang spot yang udah yang tertutup tadinya, yang terbuka tadinya, diambil alih. Itu kan tadi posisi Bruno. Lu bikin hal sangat rumit. Ini gue cuma bilang, lu bayangin kalau di posisi mata itu Pogba. Lu jelas nggak? Otak bisa dipakai nggak? Oi, Patrick. Dia nge-freeze. Patrick. Hey. Halo, Dengar kedengeran nggak? Ya, iya, ada. maksud gue, gini loh, Tadi otak tuh kedengeran nggak gua? dipakai. Otak tuh dipakai. Gue cuma Apa bilang, pula ini tiba-tiba otak dipakai? gue cuma bilang, lu bayangin kalau di posisi mata itu Pogba, lu nggak usah cerita, oh ini living open space segala macam, nggak ada korelasinya ke situ. Kok ngerti? Do you understand what I'm saying? Lu No, I don't. bayangin kalau yang di posisi mata kemarin itu adalah Pogba yang menerima bola. Oh ya, jelas dia nggak akan passing lagi. Udah, jangan nanti dibilang benga, ini masalahnya kanal YouTube. Tapi memang kok seperti itu gitu loh. Orang ngomong apa, kok ngomongnya kemana gitu loh. Kasian loh, Pet. Tapi Penonton Pogba juga kemarin kasihan. Dia ada open score itu. Dia masuk ke depan, dia minta bola nggak dipasing. Kalau nggak udah gol itu. Yang jelas komentator aja bilang menit ke 88 kalau gue nggak salah. Dia dapat a beautiful ball from Bruno. Terus dia kasih passingnya ke Van de Beek itu nyangkut, gantung, pelan. Habis itu dia cuma balik badannya jogging gitu. Nggak ada itu orang, nggak ada. Kan komentar pokoknya a beautiful ball from Bruno, a wasteful pass from Pogba to Van de Beek. Gitu kata komentar. Jadi kalau lu masih bilang, itu kemarin ada yang debat gue, Pogba bagus, ada sisi defensif, aduh mah. Itulah yang modal nekat. Gue mau bilang ini akibat kebanyakan masturbasi nih gue rasa waktu kecil. Jadi kopong otaknya. Bos, kebanyakan masturbasi itu yang kopong lutut, bos, bukan otak. Maksud gue otaknya tuh di lutut, Pet. Berarti yang keluar itu otak semua ya? Nah, jadi sama-sama warna putih kuning-kuningan, tapi otak isinya. Kalau kejedot lututnya, di scan itu takut geger otak dia. Masa pula dibilangnya Pogba punya sisi defensif? Astagfirullahaladzim, udah nggak ngerti lagi gue bilangnya. Tapi balik lagi lah, kemarin itu United main sangat fluid ya, lancar bolanya. Dan jujur, bagi gue man of the match-nya itu Juan Mata. Ya, Juan jelas Mata bagus banget main. Bagus banget dia main. Iya, bagus banget dia main. Dan yaitu dia, cuma masalahnya dia udah tidak bisa konsisten main tiap minggu seperti itu kan. Tapi ya mudah-mudahan bisa sih ya. Mudah-mudahan gue berharap pertandingan loh dia man of the match. 3 kali main, 3 kali man of the match. Waktu kemarin yang Carabao dia man of the match ya. Ya, dua kali Carabao. Ya, yang Carabao udah 2 kali ya. 2 kali man of the match, udah gitu. Ya. Yang kemarin man of the match lagi kan. Ya, 2 kali kan, bukan 3 gitu loh. Makanya. Enggak, maksudnya 3 kali dia main. Musim ini kan baru 3 kali dia main. 2 kali di Carabao, 1 kali dia di Premier League. Dia belum pernah main di Premier League, bos. Tadi kok bilang. Udah biar penonton aja. Nggak, biar penonton aja lah yang mutusin. Ini yang aku bilang, Fuad, 3 kali dia main musim ini, 3 kali dia man of the match, 2 kali di Carabao, 1 kali di Premier League, ngerti? Iya, okay. Ya. Jadi pergerakan dia sama Bruno itu enak banget memang lihatnya. Dan nggak, dia nahan bola tuh nggak lama, dapat dia passing gitu loh. Dan di luar kegagalan Bruno mencetak gol dari penalti, yang penalti pertama ini gagal dalam 10 penalti terakhir yang bikin gol dia di MU ya kalau nggak salah. Jadi kan gue waktu itu, there's always the first time for everything. Akan ada. Ya sama kayak episode sebelumnya gue bilang ya, emang ini semua kan kehidupan nih, kita kan hidup. Lo kadang di atas, kadang di bawah, gitu, kadang lo di samping, gitu, kadang lo di belakang, gitu loh. Ya kan begitu kan kehidupan kan. Dan komentarnya Bruno itu bagi gue sangat cheeky dan sangat kelas. Congratulations katanya kan ke kipernya Newcastle. Anda yang pertama menggagalkan saya penalti gue. Gitu. Tapi dan memang kelihatan setelah penalti itu gagal, dia tuh kayak apa ya? Lu kalau main bola lu punya rasa kesel dongkol nih. Kadang-kadang lu berantakan. Kalau lu iyalah bos. Ya, kalau lu 20 kali berturut-turut nggak pernah gagal penalti, tiba-tiba gagal sekarang kan anjing. Kalau lu memang main bola,
kalau lu main bola beneran di lapangan bola, bukan cuma di FPS segala macam, lu akan tahu gimana rasanya pada saat peluang gol lu mungkin ada 2 atau 3 peluang mas yang nggak gol gitu, entah diselamatin kiper atau emang bolanya melambung tak kemana-mana gitu. Lu pasti punya rasa dongkol yang bisa ngerusak fokus lu. Dan itu yang terjadi sama Bruno semalam. Ada 2 atau 3 kali passingnya tuh yang nyangkut. Nyangkut mulu tuh passingnya tuh. Anjrit gue bilang gitu kan. Tapi begitu dia bikin gol, lu lihat gimana lepasnya dia. Balik lagi ya. Bukan, ya itu kepercayaan dirinya balik. Emosinya tuh lepas banget gitu kan. Dan itu tadi sepanjang pertandingan ini tuh kemarin bikin shot on goal ada 20 apa ya? Gue lupa deh. Enggak ingat gue. 24 shot, 24 shot, 12 apa 14 on target ya. Gitulah statistik, ntar lu lihat gitu ya. Maksud gue sepanjang yang di blok-blok kiper itu rata-rata bola ke bawah. Rata-rata bolanya semua ke bawah. Makanya pada saat Bruno dapat, anjing nggak gue kolongin lagi nih, deng, ditaruh ke atas. Begitu pun dilakukan sama Arnold bisa kak. Dia taruh bola itu di langit-langit atas loh. Enggak, ya itu kan ada yang biasalah MU kalah jadi berita. MU menang pun yang dicari yang kejelekan lawan kan. Lawan aja lagi jelek, makanya MU menang. Itu kan pada bilang, ala MU bisa bikin gol itu karena kipernya lagi cedera katanya kan. Arnold Wan-Bissaka kan udah ngeliat nih. Kipernya memang udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Makanya ditaruh bola di atas. Gue kencangin aja kan gitu. Iya, dan bukan masalah kencang, penempatan bolanya, Pet. Iya, atas. Karena kalau lu masih taruh di bawah, gue yakin dia masih bisa gitu. Masih bisa. Plus Rashford dengan cerdasnya, pada saat dia lihat ini kiper ngangkang pun udah susah, dihajar bola sama dia. Disikat. Dan lu nggak bisa bilang itu nggak bisa bilang. Bruce itu punya kesempatan untuk mengganti kiper. Cuma karena Bruce bekas kapten United, ya udah nggak mau dibiarin aja. Dibiarin United menang gitu, udah pasti lah. Itu juga. Kayak gitu. Steve Bruce itu oke tuh. The real Red Devils dia masih. Gitu. Dia aku agak bingung sih. Lu jelas-jelas kiper lu udah minta ganti kipernya kan. Dia udah ngelihat ke arah bench terus. Tiba-tiba yang diganti kan bagian penyerangan. Menurut aku sih, Bruce mentalnya masih mental United. Gue akan serang sampai sama lagi nih skor. Cuman itu pinternya kemarin anak-anak yang di lapangan kan. Ya udah kiper lu ibaratnya udah kayak binatang yang udah cedera ini. Ya udah, ambil kesempatan. Rashford maju, semua kan akhirnya maju tuh nyerang. Gimana pun kita udah nggak bisa ngapain-ngapain gitu loh. Bukan cuma maju, Patrick. Ya maksudnya itu maju mengarahkan bola. Iya. Tahu bahasa anak apa kita ini? Bukan, betul. Itu udah maknanya tuh udah beda kalau maju semua. Ini kan ya maksudnya itu mereka menyerang, membuka lebih peluang untuk buka bola, untuk menyerangnya itu ditambahkan. Rashford itu udah jelas. Maju, kan gitu. Karena udah ngelihat nih kipernya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang gue bilang Pogba itu minta bola, itu kan sebenarnya udah rebutan itu, yang nggak gol yang bolanya ke atas. Yang Pogba minta yang Bruno lagi ngambil. Ya, dia cetak gol itu. Naik ke atas bolanya. Naik ke atas. Yang makanya tapi Pogba malah nanya kayak gini. Ya, biarin aja kalau Pogba nggak peduli gua. Dan turning point-nya tuh ya di save-nya De Gea atas tendangan contekannya si Callum Wilson. Kalau itu gol, kelar lu fans United. Kelar hidup lu seminggu ini. Ya. Asli, abis udah, nggak ada cerita. Kenapa gue bilang De Gea masih dikasih kesempatan? Because he has quality. You know? Dean Henderson, you have to wait. He has quality. Cuman ya memang kemarin itu kan juga aku bilang sama kayak Maguire. People need to rest kalau misalnya memang lu lagi mentalnya lagi down. Masalahnya belum saatnya. Nah, itu. Belum saatnya gitu. Kalau itu semua, ya walaupun mungkin Dean Henderson juga bisa menepis itu gitu. Kita nggak tahu kan. Tapi maksud gue, itulah turning point-nya United kemarin. 1-1, penalti nggak gol, di crossing bolanya sama Ryan Fraser siapa Saint Maxim ya kalau gue nggak salah. Di Lindelof sama Maguire lewat nyundulnya anjing. Lu tonton lagi tuh Maguire nyundul gini, iya anjing nggak kena gitu ya. Set nyangkut hampir boleh ke kaki si Callum Wilson, dicoloknya ada kayak macam Gordon Banks nyelamatin gawang Inggris dari sundulan Pele tahun 70. Tapi kemarin emang umpannya juga bagus, Bang. Yang Jojo Shelby itu kalau seandainya ada aja kalau Wilson di depan itu ngangkang aja lu, pasti gol tuh. Gue kaget loh, Jojo tuh umurnya itu pas waktu Gerrard juga dia waktu di Liverpool udah ada kan ya? Dia lebih muda dari Gerrard, Pak.
Iya, tapi masing-masing Joe Selfie itu angkatannya Jay Spearing 32 apa ya, kalau nggak salah umur. Ya pokoknya udah semua. Gue kaget loh. Ini malah paling efektif menurut gue kemarin Jojo. Oh enggak, dia setiap main lawan United emang bagus. Lu perhatiin aja. Wah, ini orang. Dia setiap main lawan United itu bagus gitu. Jadi itu sih turning point-nya pada saat itu. Kemudian Van de Beek Van de Beek udah masuk gitu kan pada saat di tepis lagi nggak salah Van de Beek yang nyelamatin. Nah, golnya si Bruno itu juga awalnya hampir sama kayak lawan Brighton. Gol Bruno atau lawan Brighton yang dikasih crossing sama Greenwood. Rebutan bola, aerial duel, Maguire dapat, jatuh bola ke Matic kasih ke Greenwood ngasih ke Bruno kan. Kemarin bola juga dari Maguire loh. Scrimmage, Maguire buang bolanya, dapat ke Van de Beek kasih ke Bruno, balik ke Van de Beek, kasih ke Mata ke Rashford bawa. Bruno larinya lu lihat, dia ngubah lari tuh udah di ujung kotak. Dia tadi di tengah nih, begitu udah di depan kotak penalti, set dia switch ke kiri. Ah gila. Kalau di basket namanya pick and roll dia kemarin itu, ditutupin gokil dia. Memang. Jadi gue sangat senang, ya kayak gue bilang sebelumnya kan bahwa kalaupun memang semalam itu hasilnya seri, tapi mainnya bagus, kayak gue bilang kan bahwa terkadang hasil tidak berpihak kepada kita gitu loh. No matter how hard you try, kalau emang katanya udah enggak ya enggak gitu loh. Patrick nih kalau emang dia bilang gue mau kawin sama tantri segala macam bla bla sama adik itu bla 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 segala macam, gue ada ini itu apa segala macam. Kalau emang udah sang pencipta bilang enggak Pet lu jomblo lagi, selesai, dia nggak akan bisa bikin apa-apa. Emang itu kehidupan gitu loh. Enggak, maksud gue bukan maksud gue nggak mendoakan, gue mendoakan yang terbaik untuk lu Pet. Sip. Belum tentu memang kalau misalnya lu nggak sama dia, lu jadi berantakan. Nggak, mungkin jodoh akan lebih baik. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Ini kan gue cuma ngambil satu perumpamaan. Sama kayak yang sebelum sama adik ini, kau udah sama 16 adik kalau gue nggak salah. Satu pun nggak ada yang jadi kan. Segitu kerasnya lu mencoba gitu loh. Tadi malam itu ada yang bilang, Bang Fuad, akhirnya percaya gue sama lu katanya. Berarti selama ini nggak percaya orang itu kan. Nggak percaya orang itu aku bisa dapat perempuan. Iya, makanya. Jadi maksud gue, itu tadi kan gue bilang bahwa kalau memang mainnya bagus, tapi hasil tidak berpihak, contohnya kalau memang semalam seri penalti nggak gol, lu pasti akan marah-marah. Tumben tapi jujur, demi Tuhan gue nggak bohong, pada saat Bruno ngambil penalti, yang dia cuma berdiri 2 atau 3 langkah, gue ada feeling, anjing jangan sampai ini nggak gol. Takut banget gue, karena tidak biasa loh dia begitu. Dia biasa lari, yang dia lompat kadang kok nggak boleh. Ini pendek banget jarak dia kemarin kan. Lu cek lagi penaltinya Bruno selama di United. Seingat gue tidak ada yang sependek itu. Tidak ada yang sependek itu. Rata-rata dia paling nggak 6-7 langkah tuh dia ngambilnya. Kemarin tuh pendek banget dan gue udah anjing nih nggak gol nih jangan sampai gitu loh. Kejadian. Padahal boleh kencang, cuma emang kiper lagi bagus. Nah itu tadi itu yang gue bilang sebelumnya bahwa kalau memang mainnya bagus tapi you have a bad luck, udah kelar gitu loh. Yeah. Sama kayak Brighton kemarin lawan Crystal Palace 16 attempt berbanding 1 attempt punyanya Crystal Palace. Tapi Palace unggul duluan 1-0 sampai mereka bikin gol menit 88. Itu kan emang udah apes saja, udah lu nggak bisa bikin apa-apa lagi gitu loh. Bahkan setelah satu tuh Lewis Dang baru kena kartu, gue nonton kan gitu. Ya United juga begitu. Cuma dalam hal permainan, gue seneng karena bolanya ngalir, cepet, determinasi pemain ada. Luke Shaw juga mainnya nggak jelek loh. Karena mungkin dia sadar, gue punya kompetitor nih sekarang. Setiap saat ini orang bisa main gantiin gue. Dia beberapa kali tuh masuk ke dalam, ke kotak, penetrasi gitu loh. Bagus, dan emang terlepas itu menurut gue emang taktik Oli yang 3-4-3 tuh sangat mendorong 2 backnya untuk naik. Lu kalau gue bilang secara mental sih memang kemarin anak-anaknya itu semuanya tuh mentalnya naik. Ya oke lah, bad start untuk Luke Shaw dengan gol bunuh diri di awal. Tapi justru bagi gue Luke Shaw itu kemarin menunjukkan karakternya dia. Walaupun dia gol bunuh diri di awal, sampai menit 90 tuh dia aktif. Dia tetap membuka serangan, dia tetap overlapping, konstan gitu ya. Dan bagi gue itu adalah mental yang memang dibutuhkan sama United. Iya, lu harus begitu gitu loh. You give your best with the dia best bisa on sampai your chest. Membuat Alex Telles jadi penonton di bench, sementara semua orang udah mengharapkan Telles keluar. Main deh. Bagi gue itu memang mentalnya Luke Shaw itu udah luar biasa sih kemarin tuh nunjukin. Karena kalau dia main jelek, gue yakin mungkin menit 60, menit 70 dia diganti tuh sama Oli. Yakin gue. Cuma kan nggak kejadian gitu loh. Dan Oli juga sabar kan. Daniel James pun kemarin menurut gue efektif kok dia running through the channels-nya itu dia sangat efektif. Masalahnya James itu cuma masalahnya satu sih Wat. Dari kemarin gue perhatiin ya.
yang nggak dikembangkan sama dia. Dia itu timing umpannya gitu loh. Umpan dia bukan jelek ya. Umpan dia bagus. Masalahnya dia nggak timing siapa yang bisa ngejar dia. Dia nggak ingat bahwa lu tuh larinya kenceng banget gitu. Dan gini, dia tidak tahu kapan dia harus melepas bola, itu kapan dia harus syuting. Enggak, ya itu dia masih kurang kapan harus ngelepas bola, kapan harus delay, kapan harus syuting, itu dia masih kurang. Masih muda, Pet. Ntar gue bilangin pelan-pelan ya. Jujur ya, gue lebih ngarepin dia punya speed nih ya. Oke lah, dribbling dia nggak seperti Nani, nggak seperti Ronaldo atau yang lain. Kaku banget. Tapi menurut gue, iya memang. Tapi menurut gue, why not just try? Lu tuh udah duluan kan, lu udah di depan duluan ini. Minimal kalau lu berani nusuk ke dalam kotak penalti, minimal lu bisa dapetin penalti. Dengan kecepatan lu kayak gitu. Apa? Itu kan udah dibikin dari musim lalu yang dapat penalti lawan Soton lawan apa itu kan yang like that. Gitu. Daripada dia ngebuka, kemarin kan lebih banyak ngebuka dia, udah overlapping sama Luke Shaw. Bagi gue oke lah, mungkin lu memang belum bisa timing aja untuk. Kalau masalah ngebuka lapangan emang perlu dilebarin, Pet. Pada saat lu ketemu tim yang bertahan, lu harus renggangin lapangan tuh selebar-lebarnya dengan dua sayap lu gitu loh. Itu kan itu udah basic di SSB juga, lu udah diajar gitu. Lebarin lapangannya gitu. Karena pada saat lu ngelebarin lapangannya, back lawan bisa ketarik, lu bisa masuk dari tengah. Itu udah basic gitu loh. Gitu ceritanya. Jadi cukuplah lawan Newcastle. Apa? Dan kalau kalian nanya kenapa kami selebrasi sebegitunya, ya, lu lihatlah kondisi MU. Ini kan udah selebrasi apaan? Enggak, yang kemarin itu kan banyak tuh yang fans-fans lawan bilang, "Walah, menang lawan Newcastle aja udah kayaknya happy kali kalian." Ya lihat dong, itu kan dengan kondisi kita biarin aja kebahagiaan orang kok lu yang ngatur. Bukan, kalau cuma masalah tim luar, enggak apa-apa. Ini orang kita, fans kita pun ada yang ngomong gitu. Ya, cuekin aja. Anggap aja anjing. Udahlah, anjing menggonggong kafilah berlalu, udah biarin aja. Lebih chill aja udah kita sekarang gitu loh. Ntar aja kita pukul. Ya. Rusak aku kawan sama kau. Awal lagi tobat-tobatnya lagi. Pogba punya sisi defensif, anjing mau muntah bacanya. Gawat kali kon nih, Bah. Udahlah itu aja. Ya, jangan lupa jangan biarkan ada yang menghalangi kebahagiaan lu. Ya. Selagi tidak bertentangan dengan agama, dengan norma-norma yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum, do it what makes you happy. Benar. Ya jangan pula gue happy nih kalau misalnya coli depan umum, itu udah nggak boleh kan gitu. Ya kan? Itu kan udah melanggar norma-norma yang ada. Nah, itu dia makanya. Jadi kayak gue bilang, lu mau ketawa nih ngelihat tim ada yang gini-gini, lu ketawa gitu, nggak apa-apa, lu nggak usah takut, wah tim gue belum main, wah bego banget lu. Lu bayangin ya, kalau semalam lu nggak jadi ketawa tuh gara-gara gol Kapten Liverpool itu dianulir, kemudian MU, lu kan nggak mau ketawa nih kan, jangan deh MU belum main gitu ya, lu tahan nih kebahagiaan lu nih. Terus MU-nya ampas tiba-tiba. Seri nih sama Newcastle atau kalah. Makin sial kan lu. Mendingan lu ketawain tadi kan. Nah, sama kayak Patrick kan. Nunggulah gua masih main. Kalau jangan, santai aja. Slow, lepaskan. You are the captain of your soul. Taruh tuh di otak lu. Oke? Gua Fuad. Ntar dulu. Kalian jangan lupa kalau yang FPL pakai Van Dijk, ganti segera ya. 7-8 minggu itu baru main lagi. Bulan, benga. Iya, 7-8 bulan. Jadi ganti. ACL ya kena. Kalau BCL udah kena dulu. Lumayan tuh, 65 minimal balik ke kalian 65 itu bisa beli siapa gitu kan. Kalau gua nggak ada, Liverpool nggak ada, City nggak ada, Arsenal nggak ada, Chelsea nggak ada. Gua ada Konsisten masalahnya makanya. Gua konsisten. Tetap tidak akan ada pemain-pemain itu di tim gua. Bodoh amat. Oke? Gua Fuad. Gua Patrick. See you when I see you. Bye.